Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua guru penggerak. Saya Harvina Indriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SMPN 1 Burneh, Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seorang sosok pejuang pendidikan di Indonesia yang tak kenal lelah memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Ada pesan cinta atau pesan kunci yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah suatu proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek, baik itu dari fisik, dari mental, dari jasmani, dan juga rohani. Ki Hajar Dewantara juga mengungkapkan bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Dalam ungkapannya menyatakan bahwa pendidikan harus terbebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokok pendidikan terletak di pangkuan bapak dan ibu guru, karena melalui bapak dan ibu gurulah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasih bapak ibu guru terhadap anak didiknya bisa dibilang sebagai cinta kasih yang tak terbatas. Sebagai seorang guru, ada 3 prinsip dasar kepemimpinan yang harus dikembangkan dalam mendidik dan mengajar murid-muridnya, menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya guru di sini berperan sebagai sosok suri tauladan bagi siswa-siswi, putra-putri anak didiknya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya di tengah pembelajaran guru berperan untuk memberikan semangat ataupun ide-ide yang cemerlang bagi putra-putri anak didiknya. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang guru berperan untuk bisa memberikan motivasi bagi anak didiknya. Hal-hal yang tersebut di ataslah yang menginspirasi saya dalam memberikan dan mempersembahkan sebuah lirik lagu dengan judul Surat Cinta dari Kahadi. Ki Hajar Dewantara, sang pejuang pendidikan, menebarkan pesan cinta, merdeka belajar, fondasi mendidik siswa, kodrat alam kodrat zaman, untuk terampil bijaksana, berakhlak mulia, 1, 2, dan 3, merdeka belajar. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani, sebagai sistem among, guru jadi teladan, guru bangun semangat, guru beri dorongan, siswa tumbuh sesuai kodratnya. Selanjutnya adalah merumuskan kesimpulan berdasarkan pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama,
Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1? Pada awalnya saya percaya bahwa murid-murid saya dapat mencapai hasil belajar yang sama. Mereka harus memiliki kemampuan yang sama untuk setiap mata pelajaran yang berbeda-beda. Ternyata pemahaman saya ini didukung oleh tuntutan kurikulum yang berlaku, bahwa murid dikatakan berhasil jika sudah melampaui kriteria ketuntasan minimal. Saya melihat semua murid dari sudut pandang yang sama. Murid harus duduk dengan rapi, tertib, tenang, dan harus konsentrasi penuh ketika guru menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas. Karena guru di sini merupakan satu-satunya sumber belajar mereka, selain dari buku. Saat guru menyampaikan materi pelajaran, ternyata ada salah satu murid yang tidak memberikan perhatiannya secara penuh. Maka respon saya akan menyebutkan namanya di sela-sela menyampaikan materi. Dan biasanya saya langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spontan saja, yang terkait dengan materi yang disampaikan maupun tidak terkait dengan materi yang disampaikan. Pada saat itu, yang mungkin dia tidak dapat menjawabnya. Tindakan ini sebenarnya saya percayai untuk membuat murid tersebut tenang dan kembali berkonsentrasi pada penjelasan guru. Dulu saya berpikir bahwa ketika murid terlihat bermain di dalam kelas di saat guru menyampaikan materi pelajaran, berarti murid tersebut sedang tidak belajar. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya anggap dulu benar, ternyata saya keliru. Saya sudah melakukan banyak kesalahan dalam berpikir dan berperilaku dalam konteks pembelajaran. Saya mulai mengubah cara pandang saya terhadap murid dan pembelajaran. Saya menyadari pembelajaran yang saya laksanakan selama ini sangat bertentangan dengan pemikiran-pemikiran KHD, di mana Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kata kunci yang dapat diambil dari tujuan pendidikan yang disampaikan oleh KHD adalah menuntun. Dengan demikian, sekarang saya memahami guru hanya mampu menuntun. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya agar murid-murid tersebut menjadi seperti yang kita inginkan. Dan pertanyaan yang terakhir sebagai kesimpulan yang terakhir, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Saya melakukan pendekatan-pendekatan kepada murid, memetakan latar belakang kehidupan sosial ekonomi mereka, dan bertanya kepada murid-murid seperti apa pembelajaran yang mereka senangi. Saya berusaha mendidik mereka untuk berani menyampaikan pandangan dan pendapatnya, mengubah paradigma hukuman menjadi menuntun dan membimbing penuh kedekatan dan kasih sayang. Semua itu untuk menuntun mereka sesuai dengan tumbuh kembang kodratnya. Selain memberikan contoh teladan yang baik, saya juga menyampaikan nasihat-nasihat sebelum, di saat, dan setelah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai budi pekerti sebagai bagian dari indirect teaching.